Belum. Kita panggil kan ngasih kalau sendiri. Aduh, ya, Sama-sama belajar sekarang special edition ada hostnya 2. Iya. Biasanya sama-sama belajar sendirian, sekarang sama-sama belajar kita buat berdua. Enggak sih, udah dari kemarin-kemarin sih sama-sama masak segala macam yang kayak gitu. Kenapa nih? Oke. Pernah nggak sih? Oh. Briefingnya nggak cocok. Oke, silakan. Ya udah, kamu duluan. Oke. Pernah nggak sih kita ngerasa kayak kan aku udah baik sama kamu, kok kamu gitu sih balasannya ke aku? Kamu pernah ngerasa gitu ya? Sering. Sering ya? Ya, aku sesekali ngerasa gitu. Tapi aku pernah ingat seseorang pernah ngomong gini, bahwa sampai kapan sih mau mengharapkan apa yang kamu berikan kepada orang tersebut, karena nggak selamanya yang kamu inginkan kamu dapatkan. Setuju banget. Dan sebenarnya gini, respon orang lain itu kan di luar kendali kita. Kita nggak bisa kontrol itu. Kita tuh hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita berbuat baik ke orang, kita menyayangi orang, kita mencintai orang, kita membantu orang dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita atur. Cuma respon orang kan ya terserah dia gitu ya kan, kita nggak bisa ngatur. Itu hak dia, buat dia untuk merespon balik, atau dia ignore, atau dia terserah dia mau pergi, mau ngapain. Tapi ya itu, dulu aku pernah berdiskusi dengan seseorang, bilang bahwa aku menceritakan bahwa temanku sudah memberikan segalanya, all in, all out, segalanya lah pokoknya untuk pasangannya. Tetapi pasangannya tidak merasa demikian, kemudian lantas pergi. Lalu orang tersebut bilang, ya itu tadi, kalau misalnya apa sih yang diharapkan dari orang, walaupun itu pasanganmu sendiri, kamu berharapkan dia memberikan hal baik yang kamu berikan, berarti kamu nggak ikhlas. Karena di situ ada balas budi ya. Iya, kamu berharap balas budi, kamu berharap dia membalas. Padahal itu bukan kewajiban ya. Bukan. Kalau memang kan dia sadar, dia tulus, dia sayang, otomatis akan memberikan hal yang sama sebenarnya. Nggak perlu disuruh, nggak perlu diminta. Yang namanya feedback itu menurutku bukan hal yang harus kita tuntut. Kamu akan mendapatkannya ketika kamu berhak mendapatkan itu. Iya. Kalau kamu worth it dengan itu, dia merasa kamu pantas untuk mendapatkannya, ya kamu pantas. Kalau enggak, ya berarti kamu tidak pantas, itu aja. Jadi kita jangan terlalu berharap banyak sama orang lain. Itu aja sih. Oh iya. Terus ada suhu yang mengatakan bahwa ini menarik menurutku. Bahkan no respon pun itu adalah respon sebenarnya. Iya, aku sering lihat itu, bahwa orang yang tidak merespon kita, misalnya kita chat terus, kita telepon terus, kita yang merasa effort banget ya. Merasa effort banget, sampai kita rela nyamperin dia segala macem, tapi dia tidak memberikan hal yang kita inginkan. No respon malah dia tidak membalas sama sekali, tidak membalas chat kita, tidak membalas telepon kita. Itu adalah bentuk respon, itu adalah bentuk action gitu. Itulah yang dilakukan, tidak merespon. Ya itulah yang dia respon dengan tidak merespon gitu sih. Iya, gitu kan, lucu memang, tapi itu kenyataan. Iya, dan itu benar adanya. Itu benar. Bahkan ketika mereka ignoring kita pun, ibarat kita dipukul mundur nih kalau bahasa Weni Mustika tuh. Ya itu respon dia. Cuman kan kita agak merasa di awang-awang gitu ya, kayak harusnya kita diberikan sesuatu hal gitu. Nah, kalau enggak, kalau iya, tapi kan kalau kita digantung kayak gitu kan orang nggak bisa menerka ini maunya apa gitu. Padahal sebenarnya dengan dia tidak merespon itu, it's mean no. Itu udah berarti enggak gitu. Kita udah nggak berarti apa-apa buat dia. Kamu chat dia terus, dibalas nggak sama dia? Enggak kan? Ya udah, itu berarti responnya dia gitu. Tapi dia mungkin gini, kamu. Ketika kekecewaan itu adalah ketika kita besar dan tumbuh di lingkungan yang transaksional. Artinya gini, aku belajar agar aku nilaiku bagus. Atau aku berbuat baik karena aku pengen dipuji. Jadi selalu ada transaksi.
Aku kalau nggak ngerjain ini aku dihukum. Aku kalau mau dapat uang jajan lebih, aku harus ngebantu ibu misalkan. Hal sederhana kayak gitu loh. Sifatnya transaksional. Jadi itu ngebikin mindset di kita tuh, kalau kita baik ke orang, kita harus dapat balasan yang baik juga. Nah itu dia, dari awal udah kita nggak ngomongin salah atau enggak ya cara didikannya, tapi yang kayak gini membuat orang dari dari mindsetnya sudah tertanam bahwa ada yang namanya reward and punishment, bahwa apa yang dia lakukan akan mendapat reward jika bagus atau mendapat punishment jika tidak bagus gitu. Nah ini nantinya akan membuat kita menjadi manusia yang meletakkan harapan kepada orang lain terlalu tinggi. Nah itu yang namanya nanti kita terlalu berekspektasi kepada orang. Ekspektasinya apa? Ya perbuatan kita dibalas oleh orang tersebut. Jadi mungkin kalau nanti pun kamu punya keluarga, punya anak, yang dari sini yang harus kamu perbaiki. Jangan nanti anak kamu nanti nanti Kak Adek jangan nangis ya, nanti mama kasih main HP. Nah yang kayak gitu tuh yang harus dilatih dari kecil. Kurang-kurangin suka ngomong gitu ya. Iya, karena kamu dari kecil kan dulu kalau pinter nanti dikasih ini. Iya. Mamang tuh mau jajan nggak? Jadi kadang tuh aku nggak setuju dengan berbuat baiklah kepada orang biar kita diperlakukan baik. Iya. Dunia tidak selembek itu. Tidak semua. Apalagi dunia kerja. Iya. Oh, tidak bisa. Jadi kalau menurutku tetaplah menaburkan kebaikan, tetaplah berbuat baik, tetaplah bermanfaat untuk orang lain, tapi biarkan Tuhan yang membalas dengan caranya. Jangan berharap pada manusia yang akan membalas. Kalau Tuhan yang udah membalas, ngeri ya. Bukan ngeri ya Maya ya, tapi kayak kalau udah Tuhan yang membalas kebaikan kita pun nanti hidup kita jadi lebih tentram, damai. Kalau ada orang jahat ke kita juga nanti biarkan saja, biarkan Tuhan, jangan perlu kita gitu. Bukan masalah ngerinya, enggak. Biarkan semesta yang bekerja. Iya, biarkan semesta yang bekerja. Ya kalau kita mau baik nanti dapat oleh kita, ya kita lakukan baik gitu. Oke. Itu aja. Oke, Mang lewat buru Mang. Allahu Akbar. Itu nyuruh beli bakso tau. Itu wedang ronde. Oh, wedang ronde aku kira ngomong bakso. Jadi intinya gitu. Kita nggak ada salahnya kita mengharap, karena kadang ini mungkin banyak kontroversi ya. Enggak, kalau menurutku malah nggak usah berharap. Bukan gitu, malah nggak usah kita berharap ke manusia, udah nggak usah. Kita berharapnya sama Tuhan aja. Maksudku gini loh. Emang belajar ikhlas tuh kayak apa sih gitu kan? Kayak munafik nggak sih kalau orang bilang nggak mengharapkan sesuatu dari orang lain? Tapi ya udah, serahkan aja semuanya sama semesta, serahkan sama Tuhan, serahkan sama yang ya kalau kita nyebutnya Allah yang Muslim, kalau yang non Muslim menyebutnya apa ya, kepada Tuhan mereka masing-masing, perbuatan baik. Di agama-agama lain pun mengajarkan bahwa kita tetap berbuat baik walaupun orang tidak berbuat baik kepada kita. Iya. Karena itu sebenarnya kita berbuat baik itu bukan buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Iya, itu yang aku bilang. Nanti akan kembali kepada diri kita kok. Tapi memang ikhlas itu susah, men. Iya, aku kelihatan kok dari mukanya. Udah ngeliat mukanya kan? Karena cuman satu-satunya surat di Al-Quran, Al-Ikhlas tuh nggak ada ikhlas di dalamnya, coba. Jadi ikhlas tuh sebenarnya nggak bisa, iya kan? Nanti ada yang ngedebatin. Apa-apa. Memang iya kan, aku lupa isinya. Nanti ada yang ngedebatin. Gak ikut-ikutan kalau ngedebatin. Misalnya kayak gitu, kayak ikut-ikutan. Oke, ya udah oke. Makanya besok-besok kalau mau buat baik sama orang, nggak usah mengharapkan imbalan, nggak usah. Ya Bu. Ya udah. Misalnya kamu berharap aku membalas kebaikanmu, enggak, biar aku dengan seikhlasku gitu. Oke. Ya. Gitu. Oke. Sip, ada komentar atau ada sanggahan seperti tadi yang dulu disampaikan ya, bisa tulis di kolom bawah ini dan kita bakal terus sama-sama Belajar. belajar.